Hai guys, welcome to Atta Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi barengan Ibu Siti Sumarin. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Ayo, ada yang udah pernah tahu apa itu teks laporan percobaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Sekarang kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah percobaan, baik itu karya ilmiah ataupun laporan praktikum. Yang selanjutnya adalah tujuan teks laporan percobaan. Tujuan teks laporan percobaan adalah untuk melengkapi proses yang dilakukan dalam suatu penelitian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, apa saja sih struktur teks laporan percobaan? Struktur teks laporan percobaan itu ada dua. Yang pertama adalah pernyataan umum dan yang kedua uraian. Pernyataan umum di sini menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Nah, untuk pernyataan umum di sini biasanya dia terletak di awal paragraf dan biasanya menggunakan kalimat pengertian seperti terdapat kata adalah atau terdapat kata merupakan. Nah, struktur yang kedua ini namanya uraian. Uraian di sini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Untuk contoh teks laporan percobaan beserta strukturnya, kita bisa lihat di bagian atas itu ada pernyataan umum, kemudian yang kedua ada uraian. Bisa diperhatikan baik-baik ya. Ya, lanjut ke ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi untuk teks laporan percobaan juga sama halnya dengan teks-teks lainnya memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan aspek umum atau kelompok. Contoh, mamalia, transportasi umum, reptil, unggas, dan lain-lain. Di sini kalian harus bisa membedakan mana yang merupakan kata umum dan merupakan kata khusus ya. Karena ketika nanti ada soal yang berkaitan dengan membedakan kata umum dan kata khusus, kalian harus paham. Contoh untuk kata umum nih, mamalia. Kata khususnya sapi, karena sapi termasuk bagian dari mamalia. Kemudian kata umum unggas itu kata khususnya ada ayam, ada bebek dan sebagainya. Dan untuk transportasi umum ini kata umumnya, kata khususnya ada angkot, ada bis misal. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis. Contoh kata tugasnya ada ketika, maka, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kalimat aktif. Nah, di sini juga kalian harus bisa membedakan mana kalimat aktif, mana kalimat pasif. Kalimat aktif itu biasanya ditandai dengan adanya imbuhan me di dalam kata kerjanya. Sementara kalau kalimat pasif itu biasanya kata kerjanya atau predikatnya itu menggunakan imbuhan di. Ya, bisa diperhatikan di contoh di situ predator hanya memiliki satu anggota paus pembunuh. Nah, itu merupakan kalimat aktif. Karena apa? Karena di situ ada imbuhan me di predikatnya. Sementara untuk kalimat pasifnya itu satu anggota paus pembunuh hanya dimiliki oleh predator. Nah, itu kan ada imbuhan dia di situ. Nah,
itu merupakan kalimat pasif. Ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah dia tidak ada urutan waktu, tetapi terdapat urutan kegiatan. Dan yang selanjutnya menggunakan kata benda. Jadi semua kata benda ini dipakai dalam teks laporan percobaan seperti tadi, kadal, tikus, dan lain-lain itu termasuk dalam kata benda. Dan yang terakhir menggunakan istilah khusus atau bidang ilmu tertentu. Semisal percobaannya tentang fotosintesis, berarti itu menggunakan istilah biologi. Kalau memang nanti ada istilah-istilah lain seperti konsumen, itu merupakan istilah-istilah dalam ilmu ekonomi. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai teks laporan percobaan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.